salam jumpa pemirsa UGTV dimanapun berada. Kali ini kita bertemu lagi di acara UG Talk eksklusif seri 22. Nah, UG Talk ini khusus membahas tema tentang pelabuhan logistik IKN Nusantara. Sama seperti acara-acara sebelumnya, UG Talk sebelumnya, kita masih membahas tentang IKN. Pembahasan kali ini memang sedikit menyambung, bukan sedikit ya, memang menyambung ya dari pembahasan di seri 21 yaitu tentang pelabuhan. Jadi ceritanya kita masih berkutat di pelabuhan. Kenapa pelabuhan? Karena memang pada kenyataannya pelabuhan ini merupakan satu simpul penting untuk mobilisasi barang dan orang, barang dan penumpang. Makanya tema kali ini kami hanya membahas khusus tentang pelabuhan logistik. Jadi tentang barangnya saja, karena memang dengan adanya IKN yang semakin bergeliat pembangunannya, maka pelabuhan menjadi titik sentral peralihan barang dan orang, khususnya barang. Nah, pada pagi ini kami kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM. Pagi Pak Budi. Pagi, ya, sehat bulan. Alhamdulillah. Ini Pak Budi baru jalan-jalan. Jalan-jalan, ya. Secara berkala kita gantian lah nanti. Ya, betul. Dan kali ini Pak Budi juga pulang dari Kalimantan juga bawa oleh-oleh ya, Prof. Ya. Oleh-olehnya ya biasa, seperti yang nanti kita diskusikan ya. Liputan-liputan khusus. Ya, tapi oleh-olehnya sangat berharga sekali nih Prof, karena memang membuka mata ya, karena ada hal-hal yang mungkin pemirsa banyak belum tahu gitu, kondisi-kondisi yang ada di sana. Konsep acara kita kan juga untuk mengikuti perkembangan pembangunan IKN dan bisa kita sosialisasikan ke masyarakat ya. Betul. Sehingga dari waktu ke waktu, Bulan, Pak Heri juga sudah ke sana gitu kan. Ya, insya Allah lah dari waktu ke waktu nanti bagaimana progres pembangunan IKN yang luar biasa ini bisa kita sampaikan kepada pemirsa UGTV. Gitu. Ya betul, dan ada oleh-oleh khusus ya yang mungkin belum semua orang bisa lihat ke situ ya Prof. Iya. Alhamdulillah. Ya, kemudian narasumber kedua Dr. Heri Suprapto STMT. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi Bu Bulan, Prof Budi. Ya, sehat. Ya, sehat Pak Heri ya. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Pak Heri ini adalah Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Gunadarma. Nah, mungkin tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa pentingnya sekali masalah logistik ya Pak ya. Betul. Dan, apalagi pusat banget nih. Mungkin Pak Prof Budi bisa cerita tentang sekilas lah yang Prof kemarin lihat di sana. Ya, jadi pertama kalau kita lihat pengertian dasar mungkin nanti Pak Heri bisa menambahkan kan logistik itu kan sederhana adalah perpindahan ya. Distribusi sumber daya dari satu titik awal ke satu titik tujuan gitu ya. Dan kita fokus kepada barang ya, sehingga nanti bagaimana logistik barang di dalam pembangunan IKN itu kan luar biasa. Ya. Karena nanti terkait dengan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan gitu ya. Nah ini yang kita coba perbincangkan hari ini sebenarnya kan tadi betul menyambung apa yang sudah disampaikan ke pelaku utama di lapangan ya, ketika di seri 21 kan ada General Manager Pelabuhan Semayang ya, yaitu Pak Iwan gitu ya. Pak Iwan. Nah, beliau kan tahu persis bagaimana mobilitas ataupun pergerakan barang dan orang di sana pun luar biasa ya dalam IKN. Namun nanti kita lihat ya, bagaimana kesiapan di lapangannya. Tetapi saya melihat bahwa titik sentralnya adalah kita perbincangkan adalah di pelabuhan-pelabuhan di Balikpapan. Ya. Nanti mungkin pasangan itu di seberangnya itu di Teluk Balikpapan itu adalah Pelabuhan Penajam. Ya. Ini yang mungkin nanti akan kita coba diskusikan ya, baik yang progres terkini maupun nanti rencana ke depan seperti yang tertuang di dalam rencana induk pembangunan IKN. Ya, sepertinya kita jeda dulu sebentar, kita melihat tayangan Viti. Ya, oleh-oleh juga ya. Oleh-oleh kita ke sana juga. Oleh-oleh di sana, ya minimal kita yang di sini bisa melihat. Berarti ya, Prof ya? Belum. Ini sebenarnya menyambung kembali apa yang sudah disampaikan. Yang dari nanti ada beberapa hal. Tapi sebenarnya ada update video sih. Ya. Baik, pemirsa, mari kita lihat tayangan selanjutnya. Kota Balikpapan memiliki dua pelabuhan penting yang mendukung pembangunan IKN melalui strategi konektivitas regional. Pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Karyangau. Kedua pelabuhan tersebut saat ini sudah beroperasi dan akan terus dikembangkan dalam mendukung pembangunan IKN.
Pelabuhan Semayang terletak di Teluk Balikpapan yang memiliki jalur pelayaran internasional serta melayani rute penumpang jarak jauh. Pelabuhan Semayang juga melayani penyeberangan dari Balikpapan ke Penajam dengan speedboat atau perahu motor. Kedepannya, Pelabuhan Semayang akan terus dikembangkan menjadi sistem simpul konektivitas melalui jaringan transportasi laut dan udara yang memiliki fungsi strategis sebagai gerbang utama pergerakan barang dan orang, baik domestik maupun internasional untuk menunjang pencapaian strategi ekonomi Ibu Kota Nusantara. Pelabuhan kedua di Balikpapan adalah Pelabuhan Karyangau yang juga berada di Teluk Balikpapan. Pelabuhan ini sudah menyiapkan secara khusus pelabuhan peti kemas yang melayani angkutan logistik internasional. Pelabuhan ini terintegrasi dengan kawasan industri Karyangau. Saat ini, di Karyangau juga memiliki pelabuhan feri yang melayani penyeberangan ke Pelabuhan Penajam dan pelayaran ke kota-kota lain. Operator pelabuhannya adalah PT ASDP Indonesia Ferry. Layanan penyeberangan dari Balikpapan ke Pelabuhan Feri di Penajam atau sebaliknya tersedia 24 jam dengan waktu tempuh rata-rata sekitar 1 jam. Kabupaten Penajam Pasir Utara mempunyai garis pantai sekitar 170 km yang terdiri dari 2 wilayah pesisir, yaitu pesisir Teluk Balikpapan di sebelah utara dan pesisir Selat Makassar di sebelah timur. Saat ini ada 2 pelabuhan utama yang sudah siap di PPU, yaitu Pelabuhan Feri di Penajam dengan operator PT ASDP Indonesia Ferry dan pelabuhan khusus speedboat atau perahu motor yang dikelola oleh swasta. Dermaga pelabuhan tersebut berada di Teluk Balikpapan. Aktivitas pelabuhan feri dan speedboat yang melayani penyeberangan PPU ke Balikpapan semakin meningkat dengan telah dimulainya pembangunan IKN tahap pertama, yaitu mulai bulan Juli 2022 sampai tahun 2024. Saat ini juga sedang dibangun Pelabuhan Buluminung yang terintegrasi dengan kawasan industri Buluminung. Lokasi Pelabuhan Buluminung ini relatif dekat dengan Pulau Balang yang masuk wilayah administratif PPU. Pelabuhan Buluminung akan difokuskan sebagai pelabuhan logistik penampungan untuk mendukung pembangunan IKN. Pelabuhan Buluminung terletak di Kecamatan Penajam. Jarak kawasan Buluminung ke titik nol melalui jalan darat sekitar 48 km. Jarak tempuh tentu akan semakin cepat jika dibangun jalan tol melengkapi jalan negara yang sudah ada saat ini. Kebutuhan aksesibilitas akan semakin cepat, khususnya untuk logistik, diperlukan karena Pelabuhan Buluminung terintegrasi dengan kawasan industri. Halo pemirsa IGTV, tadi sudah dilihat ya tayangan tentang pelabuhan-pelabuhan dan ternyata memang sekarang sudah ada 3 pelabuhan yaitu Semayang, Karyangau, dan Buluminung. Yang sangat menarik itu kalau menurut saya ya adalah pelabuhan Karyangau yang sudah menjadi pelabuhan internasional. Berarti barang-barang tuh bisa langsung masuk ya ke pelabuhan Karyangau. Saya memang agak nggak kebayang aja, bukan nggak kebayang sih, jadi pasti lalu lintasnya tuh sangat padat, rudet, ya, dan lain-lain Ya. kan. Nah, kemudian juga ada pelabuhan baru Buluminung, ya, yang khusus memang untuk logistik ya Pak, ya, kalau nggak salah ya. Dan itu memang lokasinya lebih dekat dengan PPU, Ya, Penajam Pasir Utara, gitu kan. Dan memang kalau saya perhatikan juga, gitu kan, kayaknya memang saat ini memang lewat pelabuhan memang lebih cocok untuk membawa barang-barang logistik, karena kalau misalnya lewat darat tuh jalan darat tuh emang bener-bener yang naik turun gitu kan, berbukit-bukit gitu ya, berbukit-bukit, apalagi kan bawanya tuh kalau misalnya saya kebayang bawa tiang pancang yang 3 meter lewat bukit-bukit, wah itu truk jalannya udah kayak apa gitu ya. Nah mungkin Prof Budi ya, yang baru dari sana, ya, kira-kira oleh-oleh apa lagi yang bisa disampaikan ke pemirsa Prof? Yang pertama, ini geliat pembangunan itu makin masif ya. Tadi betul ya, truk-truk besar sudah mulai masuk. Bahkan mulai 1 Agustus itu sebenarnya udah buka tutup untuk truk dengan 10 ban. Itu yang truk besar ya. Okay. Tadi yang tiang panjang dan sebagainya gitu ya.
Jadi artinya dari mulai jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu mereka boleh lewat. Tapi kalau untuk yang lainnya sementara sih supaya saya kan bisa bebas ya masuk, hanya untuk truk besar. Tetapi yang fokusnya ke sistem logistik ini, kita lihat kan tadi ada beberapa port ya, ada beberapa pelabuhan yang mendukung logistik. Ya. Nah saya kemarin tuh coba mencermati yang di Karyango. Ternyata kan untuk penumpangnya kan ada istilahnya kan pelabuhan feri ya. Iya. Bulan sama Pak Heri udah merasakan ya, dari feri dari Penajam ya, Dari Penajam pulang ke Balikpapan, turun di Karyango. Ya. Nah itu kan sekitar 1 jam ya di apa perjalanannya itu di luar apa loading ataupun unloading dari kendaraan kita ya, karena kan dengan bawa kendaraan gitu ya. Nah di Karyango ternyata nih sebenarnya nanti ada satu oleh-oleh lagi ya. Jadi di sini tuh sebenarnya kalau dikaitkan dengan barang itu selain ke pelabuhan feri di Karyango itu ada pelabuhan peti kemas. Nah, itu agak berbeda lokasinya. Nah, itu malah di pinggir ini ya, di pinggir Teluk Balikpapan ya. Kalau yang pelabuhan feri itu kan agak ke dalam Sungai Wen ya. Sungai Wen. Nah ini ada ke sebelah ke arah barat. Itu di itunya adalah operatornya untuk terminal peti kemas itu kan PT Kaltim Karyango itu ya, terminal. Itu adalah semacam apa ya, memberikan bersama antara Pelindo, pemerintah provinsi dengan melalui perusahaan daerahnya gitu. Nah justru di sini untuk barang itu ya memang nanti di pelabuhan peti kemas ini Karyango gitu ya. Karena ini sesuai dengan strategi dalam pembangunan IKN untuk sistem logistik. Di dalam rencana itu dikatakan kan ada 5 strategi ya. Pertama itu memisahkan penumpang dan barang. Ya. Kan gitu ya. Ya. Demi keselamatan dan efisiensi. Kemudian yang kedua memusatkan ya lalu lintas barang strategik itu di luar kota. Ini pasti Bu Wulan sama Pak Heri tahu persis ya. Jadi artinya untuk barang strategis. Kemudian yang ketiga itu kaitannya dengan bagaimana kita menempatkan pusat-pusat konsolidasi. Ketika kita berbicara logistik, kan dari satu simpul ke simpul lain ya. Dan mungkin ada perpindahan kapal dari kapal besar ke kapal kecil, mungkin ada perlu penimbunan peti kemas, ataupun yang curah batu bara. Ini kan harus dikonsolidasikan ya, sehingga nanti bagaimana ada pergudangan dan seterusnya kan gitu. Nah, ini menarik gitu ya, sehingga nanti saya lihat di sini kenapa kok banyak sekali titik-titiknya ya. Betul. Nah ini kaitannya dengan strategi yang keempat. Ya. Jadi kayak jejaring laba-laba kan, kalau mungkin kenal Pak Heri yang disebut dengan sistem hub and spoke gitu ya. Mana hub, mana pengumpan. Ya. Gitu kan. Ini bayangkan kapal-kapal besar bersandarnya katakanlah di Karyango gitu ya, peti kemasnya, tapi kan nanti didistribusikan. Jadi seolah-olah kan membentuk supply chain kan gitu ya. Dari mulai titik awal sampai ke titik akhir sehingga barang itu kan digunakan oleh pengguna akhir ya. Bisa keluarga, bisa perkantoran. Betul. Nah ini sehingga kenapa menjadi penting gitu ya. Yang kelima, yang terakhir itu adalah sebenarnya justru bagaimana nanti distribusi di akhir nih. Gitu ya. Distribusi di akhir sehingga sistem logistik ini ya sangat menjadi fondasi untuk pembangunan bahkan nanti untuk kehidupan sehari-hari. Ya, untuk selanjutnya apalagi kalau misalnya sudah pindah orang-orang ke IKN itu ya Prof ya. Nah ini saya bayangkan ya, mungkin kalau dari sisi sipil gitu ya, kan kelihatan ya, nanti kita lihat ya, Teluk Balikpapan itu kan pastilah kedalamannya berbeda dengan Selat Makassar ataupun Laut Lepas itu ya. Ini kan masalahnya ketika berbicara logistik kan kita berbicara kecepatan dan volume. Perpindahannya yang bisa cepat gitu. Aman. Kemarin kan sempat nggak kita mengalami ngantri itu ketika sebelum berlabuh bersandar betul nggak? Mengalami. Kalau di bandara kan kadang-kadang kan muter dulu gitu ya. Betul ya. Nah ini kan kaitannya dengan kapasitas gitu ya. Nah itu kemarin pun saya mengalami sendiri gitu. Walaupun 1 jam ternyata agak bertambah lagi karena kita agak berhenti ya. Karena kalau menurut informasi yang kemarin saya dapatkan ya, kapasitas sandar di Karyango memang lebih besar ferinya ya, ada 4. Ya. Sedangkan yang di sisi pasangannya di Penajam tadi ya, itu hanya 2. Nggak talent ya. Nah, saya melihat ya sebenarnya jejaring laba-laba ini masih dalam tahap awal ya Bu Wulan ya. Apalagi mungkin Bu Wulan tahu persis ya, sebenarnya kalau dalam konsep yang lebih besar dengan segitiga berliannya lah karena lebih ini mas gitu antara Samarinda, Balikpapan. Kan di Samarinda pun ada Pelabuhan Palaran, di tepi Sungai Mahakam, itu termasuk dalam konteks di rencana itu masuk loh. Karena kan dengan jejaring ini kan mudah-mudahan sih
harus diatur pusat-pusat konsolidasi di antara hub ya, ataupun di antara feeder. Saya melihat sih yang kayak hub utama untuk di IKN ya memang Karyangong. Karyangong ya. Kelihatannya gitu, karena dari situ kan kapal-kapal besar bisa bersandar. Ya. Cuma satu lagi sebelum nanti mungkin Pak Heri bisa menambahkan, oleh-oleh saya dari kemarin itu tim ke sana itu ada lagi satu pelabuhan yang terminal batubara. Ini luar biasa besar. Nanti kita lihat ya oleh-olehnya kalau istilah bulan gitu ya. Nah. Karena itu di sana pun ya bagaimanapun batubara menjadi komoditas yang primadona ya sampai sekarang. Walaupun mungkin untuk ke depannya IKN kan mengatakan akan mulai bergeser ke energi baru terbarukan gitu ya. Nanti kita lihat deh. Salah satunya nanti kita terminal batubara yang luar biasa yaitu disebutnya BCT, Balikpapan Coal Terminal. Ini sebenarnya terminal batubara yang khusus. Jadi mungkin kalau istilah di pelabuhan apa ya, ada general purpose, ada yang apa yang multi purpose ya, gitu ya. Mungkin itu sekilas apa yang kita peroleh. Waktu selama perjalanan ke sana juga sering sekali ya kita ngelihat kapal tongkang batubara ya. gitu kan. Nggak cuma satu atau dua ngelihatnya, banyak kan melewati kita gitu kan. Betul. Jadi artinya itu kan feeder ya. Nah itu ternyata setelah saya baru tahu kemarin bulan Pak Heri ya. Tongkang itu kan ditarik oleh istilahnya kapal tunda ya, tugboat gitu ya, tarik gitu kan. Itu kan kapasitasnya kecil ya, tongkang itu walaupun sebenarnya kalau kita lihat ini udah banyak juga. Ternyata itu mereka berlabuh di BCT tadi. Nah di situ nanti ada pusat konsolidasi yang sekarang sudah eksis. Dari tongkang kecil bisa langsung ditimbun dulu di stockpile, yang luasnya luar biasa nanti kita lihat. Atau bisa langsung dipindahkan ke kapal yang lebih besar. Untuk dikirim ke Jawa, bahkan ada ke internasional gitu. Jadi ini yang saya katakan akhirnya membentuk jejaring ya. Tapi rasanya ke depannya mungkin jejaring itu makin padat ya. Makin padat, makin luas. Ya, makin luas. Dan saya tertarik malah dengan kapasitas sebenarnya gitu. Kapasitas untuk setiap titik konsolidasi itu. Ya, mungkin Pak Heri ada yang mau ditambahkan, Pak? Mungkin gini, kalau tadi daya dukungnya di sana kan seperti disampaikan Prof. Budi tadi ya, Bu. Saya kemarin kebetulan juga ikut. Ini oleh-oleh tapi dari webinar ini, Prof. Saya juga ya surprise lah, artinya PU sudah berani merilis jumlahnya ini. Betul. Jadi ini mungkin kalau informasi saja ini ya dari yang PU ini tahun 2022 sampai 2024 itu nanti untuk aspal saja itu yang dimobilisasi ke sana. Karena di sana nggak ada, memang harus dari luar. Itu mencapai 396 ton. 396.000 ton. Kemudian semen, semen itu kan truk itu cuma isi berapa itu? Semen itu mencapai 1,9 juta ton. Kita bisa bayangin nih jumlahnya yang sangat besar. Ya. Terus baja sendiri itu mencapai 425.000 ton. Nah, kemudian beton pracetak itu 748 ton lah. Itu angka-angka yang dalam waktu 2-3 tahun itu harus bisa ke sana. Mungkin malah 2 tahun ya, karena 24 sudah jadi. Kemudian juga ada peralatan ya, peralatan itu termasuk alat berat dan sebagainya. Itu rebutan hampir 3.000. Alat itu bisa rebutan ya? Iya, belum lagi yang tadi disampaikan Prof. Budi tadi, batu bara. Bagaimanapun mereka udah punya kontrak. Makanya ini asumsinya saya yakin mendatangkan dari luar, Prof. Artinya mau nggak mau. Makanya saya kemarin sempat waktu dengan Pak Iwan itu samakan ya, apalagi sekarang pun sudah naik 2 kali gitu ya, kalau dari informasinya ya. Ya memang ke depan ini akan menjadi titik-titik simpulnya itu tadi sangat penting gitu ya, apalagi Karyangong tadi ya peti kemasnya. Nah mungkin juga Prof, saya pernah ke sana itu melihat, jadi batu bara itu juga ada yang dikemas di bawahnya itu di peti kemas. Tidak hanya di tongkang-tongkang dengan apa, tapi kalau yang lewat darat itu di peti kemas toh, bukan di truk terbuka, tapi memang sudah di peti kemas. Dugaan saya itu kan juga untuk safety juga ya. Kan yang itu kan panas ya dan karena tercecer dan sebagainya. Karena kan selama perjalanan kita ada matahari dan sebagainya. Saya lihat di stockpile di Karyangong yang luar biasa ya, yang sekarang itu kapasitasnya itu untuk stockpile itu bisa sampai 1,5
juta ton, luar biasa. Nanti kita lihat ya, ininya, situasi kondisi existingnya. Tapi saya menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heri gitu ya. Sebenarnya kan kaitannya dengan tadi ya, mulai kan sumber daya tuh barang-barang kan berdatangan ya. Kalau saya kaitkan dengan sistem jaring laba-laba tadi, itu saya yakin tuh aspal, alat-alat berat itu kan pasti dari hub utama dalam konteks Indonesia, itu kan Tanjung Priok dan Tanjung Mas, Tanjung Perak. Tanjung Perak kan di Surabaya gitu ya. Alat-alat berat kan rata-rata kan dari sana. Pasir aja, saya dengar-dengar juga dari Sulawesi kan gitu kan. Dari Palu ya? Palu. Itu ternyata ada rute kan dari Karyango ke Palu gitu. Nah saya lihat kan mulai dah ada jejaring gitu ya. Ya walaupun mungkin sekarang karena masih dalam tahap pembangunan kan belum sempurna ya. Sejauh ini ya memang tadi rute-rute tadi itu memang harus dipikirkan ke depannya dengan sistem hub dan spoke tadi ya. Ataupun mungkin kalau di dalam sistem logistik penerbangan itu kan ada point to point juga ya. Suatu saat kalau yang kecil-kecil bisa langsung kita ya. Misalnya ke Buluminung dari Semayang, kenapa harus lewat katakanlah Karyango dulu gitu ya, kan itu sama sisi ya. Nah saya kira kedepannya pasti pemerintah pun memikirkan bagaimana rute-rute tersebut ya, karena kan ada keseimbangan tadi ya, keseimbangan. Mungkin juga bisa dimanfaatkan ini sebetulnya pelabuhan-pelabuhan yang sifatnya tadi pelabuhan batubara. Jadi sepertinya tambang dan kayu itu juga punya pelabuhan di sungai-sungainya ya. Ya tapi mungkin dengan tonase yang nggak terlalu besar gitu. Tapi itu sebetulnya kan nanti mungkin bisa ya jadi salah satu pengumpan ya. Atau mungkin bahkan tadi yang kecil-kecil itu ya udah langsung ke sana. Bahkan sebenarnya yang pelabuhan kecil ya dalam artian yang dikelola oleh kalau nggak salah tuh HT Hutani Manunggal. Itu konsensi HTI ya sama HT Kartika Utama kan pasti punya pelabuhan ya. Yang dulu itu kan mungkin untuk gelondongan kayu ataupun apa itu kan sebenarnya kan logistik juga gitu ya. Dan ternyata 2 titik itu betul Pak Heri ya, itu jadi feeder. Karena mungkin dari Karyango ketika turun katakanlah dari Jakarta nih misalnya ya, dari Jakarta ya mungkin nanti melalui kapal yang lebih kecil menyusuri Teluk Balipan ke arah barat kan. Karena kan HT itu ya yang mengelola HTI di sekitar KIPP itu. Ya mungkin di dropnya di pelabuhan-pelabuhan tadi yang memang dikelola oleh swasta ketika itu. Dan memang betul ya, karena itu naik baru ke darat kan gitu. Karena pelabuhan-pelabuhan itu ternyata juga sudah mempunyai jalan yang cukup bagus ya. Artinya gini ya. Tertentu ya, bagusnya Pak? Bagus tambang ya dalam artian tapi kuat. Artinya dengan truk-truk yang besar itu cukup secara transportasi daratnya sudah terlink atau terhubung ya. Jadi saya kira memang ya mau nggak mau harus dikerahkan semua ya. Semua yang kecil-kecil pun saya yakin akan menjadi pelabuhan. Mungkin nanti ya tadi pengumpan ya istilahnya feeder ya. Feeder ya. Istilah itu yang tadi yang spoke-nya tadi ya. Tapi kalau dalam sistem logistik nasional ya bisa jadi Karyango itu adalah mungkin pengumpan terhadap Jakarta dan Surabaya ya. Ketika kalau dugaan saya kan salah satu tantangannya adalah jenis kapal yang besar itu mungkin tidak seleluasa di Jakarta atau Surabaya ya. Kedalamannya ini. Kedalaman. Karena teluk sih di situ posisinya ya. Betul. Jadi nggak bisa langsung masuk sepertinya. Kalau yang saya tangkap juga kapasitas yang nanti kita lihat di terminal batubara itu kan pengumpannya itu kan dari tongkang-tongkang tadi ya dari tambang batubara ya, di sekitar Kute, di sekitar itu baru dikumpulkan di terminal batubara tadi ya, yang di DCT tadi. Nah dari situ baru didistribusikan. Nah ini kan jadi membentuk supply chain juga ya. Dan itu bisa kemana-mana ya, bisa ke kesediaan air, listrik. Wah, itu sebenarnya sama ini cukup banyak yang mungkin juga yang harus ini lalu lintasnya, Prof. Lalu lintas. Karena bagaimanapun nanti kalau orang mungkin lama-lama males kan nunggu ferry kalau ini lama akhirnya speedboat. Padahal speedboat seperti kalau di sinilah di Depok atau di Bogor ini kayak angkot kan. Banyak sekali gitu loh. Artinya kita bisa bayangin cuma kan kalau angkot itu remnya atom lah. Kalau speedboat kita lihat kenceng. Saya aja mau naik gitu mikir-mikir gitu ya. Dengan kencengnya gitu sampai gitu. Kalau estimasi traffic memang kemarin sempat wawancara juga ya itu kondisi sebelum masih pembangunan itu sekitar 1.000 kapal besar itu lalu lalang di Teluk Balikpapan. Nah, sepertinya kalau untuk lalu lintas, traffic, kita harus tunggu dulu ya. Harus kita jeda dulu nih ke segmen berikutnya gitu ya.
Baik pemirsa UGTV, sepertinya untuk segmen saat ini harus jeda dulu ya. Kita akan membahas lagi mengenai trafficnya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tunggu kami di segmen selanjutnya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu, karismamu, karismamu. Halo pemirsa UGTV, masih di acara UG Talk eksklusif seri 22 yang temanya tentang pelabuhan logistik IKN Nusantara. Nah, tema yang dibahas masih tentang pelabuhan logistik IKN Nusantara dengan dua narasumber kita, yaitu Prof. Budi Hermana dan Dr. Heri Suprapto. Nah, menyambung dari pembicaraan sebelumnya, kita ngobrol soal traffic, ya.
traffic, kalau saya sih masih ingat gitu kan trafficnya, karena saya sebagai seorang penumpang ya, bukan sebagai barang. Jadi ngelihat Tapi tuh bawa barang kan? bawa barang ya, bawa barang dan bawa oleh-oleh ya. Nah jadi pada saat perjalanan di Teluk Balikpapan tuh melihat ya ferry, lalu lintas bolak-balik. Kemudian yang paling menarik itu sebenarnya karena kelihatan pakai mata itu tongkang batu bara. Nggak cuma satu, bisa 10 kali ya Pak selama kita perjalanan dari Penajam ke Balikpapan. Dan pelan. Betul. Betul. Jadi begitu lewat kita ternyata tongkang kalau dari jauh tuh kecil, ternyata begitu lewat oh ya ternyata gede banget ya gitu Pak. Nah mungkin tadi kita menyambung soal traffic yang pasti ya akan lebih ramai lagi daripada yang kita lihat kemarin gitu ya Prof ya. Nah, mungkin apalagi yang bisa diceritakan tentang traffic ya, perkembangan trafficnya nanti? Kalau saya sih melihat memang urat nadi untuk traffic air ya ataupun karena kan kita berbicara pelabuhan. Tadi kan sentralnya di Teluk Balikpapan. Ya. Karena di situ memang menjadi pusat urat nadi transportasi air ya. Baik dari antara Balikpapan dengan Penajam ataupun dari Karyango ferry itu kan ada yang ke Palu, ada yang mungkin ke Surabaya, kan itu kan untuk jarak jauh ya. Tetapi yang membuat traffic paling tinggi itu sebenarnya kalau saya lihat bangkitannya ada dua ya. Pertama lalu lintas barang dan orang itu dari Balikpapan ke Penajam. Ferry itu kan 24 jam. Ya. 24 jam kan luar biasa gitu ya. 24 jam dengan kapasitas yang artinya daya tampungnya makin lama makin meningkat. Baru sekarang ya, Prof. Nanti kalau hari raya ya. Betul. Hari raya, Natal sama Lebaran ya. Seperti apa gitu? Ya. Nah, kemudian yang bangkitan yang kedua tadi ya bahwa Balikpapan pun posisinya kan sebagai kota minyak ya. Juga terkait dengan komoditas batu bara itu kan komoditas utama juga selain minyak gitu, termasuk di Kutai dan sebagainya. Jadi betul yang dominan itu adalah ferry dengan speedboat ataupun perahu klotoknya gitu ya. Dan juga lalu lintas tadi tongkang minyak ataupun tongkang batu bara. Sehingga kenapa begitu padat trafiknya gitu. Sehingga diestimasi bisa 2 atau 3 kali lipat dari trafik yang sekarang. Nah, kalau dari sisi dari sisi pengawasan yang memang luar biasa ya. Kadang-kadang kan kita berhenti gitu kan melihat. Saya nggak tahu ya bahwa nanti di sistem monitoring nanti oleh-oleh dari Pelabuhan Semayang ya. Kontrolnya seperti apa. Kontrolnya. Tapi saya tetap titik beratnya kelihatannya ini Teluk Balikpapan ini juga harus kita jaga ya. Karena kadang-kadang kan ketika masalah kapal itu kan masalah kedalaman. Iya, betul. Nah ini juga saya dengar-dengar juga di Pelabuhan Feri Karyango ya. Itu pelabuhan feri itu kan sebenarnya betul-betul di muaranya Sungai Wen ya. Itu laju sedimentasinya juga lumayan. Ya kan? Itu kan harus rutin dikeruk juga ya kedalaman kedalaman itu sampai dijaga. 20 meter memang di sandaran bandaranya itu. Tapi kan karena persis di Sungai Wen yang bermuara ke Teluk Balikpapan ya memang secara periodik harus dilakukan pengerukan gitu. Betul. Tapi kalau untuk kapal besar memang perlu ada hub lain ya. Ada hub lain karena kan yang namanya kapal itu kan ada yang istilah mother vessel gitu yang di atas 100.000 ton DWT gitu ya. Atau ada yang istilahnya Panamax gitu. Saya lihat sih mungkin kelas Panamax lah yang bisa bersandar di Teluk Balikpapan ya. Karena saking besarnya itu kan masalahnya kan kedalaman, belum lagi lebar Teluk Balikpapan. Kalau ini kan pasti ada jalur-jalur ya. Iya, betul. Dan kadang-kadang ada jalur istilah itu katanya jalur merah ya karena di bawah itu ada gosong-gosong gitu ya. Ada pipa gas gitu gitu ya yang mungkin dan sebenarnya di bawah itu sebenarnya banyak sih buangan-buangan konstruksi. Itu pas ke Balikpapan gitu kan sempat ngelihat itu tiang pancang dibuang di bawah gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya yang harus diperhatikan juga ya buangan-buangan konstruksi yang kadang tidak kita tahu gitu ya. Jadi perlu kedisiplinan dan juga kepedulian ya karena konsep IKN pun kan kota berkelanjutan ya. Betul. Keseimbangan dengan alam termasuk nanti bagaimana Teluk Balikpapan kita jaga. Ya, betul. Mungkin nanti kita lihat ya. Nah, berarti jeda dulu nih. Kita lihat tayangan dulu ya, Viti ya. Tentang kalau nggak satu tentang batu baranya di Prof. Ya, silakan kita lihat. Baik, silakan. Baik, pemirsa GTV kita lihat dulu tayangan selanjutnya. Teluk Balikpapan mungkin menjadi teluk tersibuk di Indonesia saat ini.
Ini tidak terlepas dari pembangunan IKN tahap 1 yang sudah dimulai dari bulan Juli 2022 sampai tahun 2024. Teluk Balikpapan pun menjadi simpul utama pergerakan orang dan barang melalui transportasi air. Kepadatan lalu lintas perairan didominasi feri, speedboat, atau perahu klotok yang lalu lalang mengangkut orang dari Balikpapan ke Penajam atau sebaliknya. Sesekali perahu tongkang batubara berlalu lalang di perairan Teluk Balikpapan. Kapal tanker minyak tak jarang berpapasan. Balikpapan sebagai kota minyak membuat Teluk Balikpapan menjadi urat nadi transportasi air dari dulu hingga kini. Geliatnya semakin terlihat ketika pembangunan IKN semakin masif. Penduduk yang bolak-balik antara Balikpapan dan Penajam lebih banyak mengandalkan speedboat atau perahu bermotor dengan kapasitas penumpang lebih kecil. Berangkat dan datang di Pelabuhan Semayang yang ada di sisi utara Teluk Balikpapan, atau sebaliknya, datang dan pergi dari pelabuhan di Penajam yang berada di sisi selatan Teluk Balikpapan. Perairan Teluk Balikpapan relatif lebih tenang dibandingkan Selat Makassar yang tersambung dengan Teluk Balikpapan di sebelah timur. Perjalanan 15 menit dengan speedboat dari Pelabuhan Semayang ke Penajam relatif tidak banyak mengalami guncangan. Ombak kadang muncul, itu pun akibat kapal lain yang melintas sebelumnya. Mungkin ketenangan perairan teluk tergantung cuaca atau angin yang bisa berubah sesuai siklus cuaca. Lalu lintas di Teluk Balikpapan yang semakin padat berakibat pada kapasitas atau daya dukung pelabuhan, baik di Balikpapan maupun di Penajam. Pengawasan dan keselamatan pun perlu ditingkatkan dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas sebagai dampak dari pembangunan IKN. Frekuensi penyeberangan dengan speedboat atau feri semakin meningkat. Kondisi tersebut berimbas pada perlunya kapasitas sandaran kapal di pelabuhan untuk lebih ditingkatkan. Pada jam sibuk, tak jarang feri yang akan berlabuh harus menunggu antrian karena semua feri di dermaga belum selesai bongkar muat barang dan orang. Pengembangan kapasitas kapal dan daya dukung pelabuhan menjadi prioritas agar pelabuhan di Balikpapan dan Penajam dapat mendukung peningkatan mobilitas orang dan logistik dalam pembangunan IKN. Nah, pemirsa IGTV, itu tadi ya gambaran dari Teluk Balikpapan. Nah, Teluk Balikpapan seperti kita lihat juga cukup ramai ya kalau misalnya dari tayangan tadi, kan di mana feri 24 jam ya Prof ya? Iya, betul. Feri 24 jam. Kapal tanker dan tongkang juga berseliweran ada gitu kan. Jadi dan kalau misalnya dilihat tuh tadi dari atas tuh kayak ada ini ya pelabuhan Chevron ya Pak? Ya, Prof, Chevron itu untuk yang khusus speedboat. Jadi ya. Selain Pelabuhan Penajam ada juga pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh swasta. Nah, jadi itu baru Teluk Balikpapannya aja gitu kan. Dengan kondisi yang ya cukup ramai kan. Walaupun memang kemarin kita dengar bahwa dari pemerintah pun juga hendak memperluas ya Prof ya. Ya. Itu kan untuk kedepannya gitu ya. Betul. Yang kita lihat tuh baru yang sekarang aja sudah sehektik itu gitu loh. Ya. Lagi nanti gitu ya. Ya memang Prof, betul. Kalau di dalam konsep strategi logistik yang saya cermati dari rencana induk itu ya, sistem logistik itu kan ada 3 level. Ya. Level pertama itu adalah transportasi regional. Di situ kita berbicara tentang kargo udara. Ya. Kita berbicara tentang pelayaran ya, kargo laut atau tol laut. Kemudian kita juga berbicara rel barang. Ini ke depannya ya. Kemudian kita juga berbicara tentang truk-truk besar. Ya. Sehingga darat, laut, udara gitu Ya. kan. Nah, itu kan bagaimana transportasi regional itu kan harus dibenahi. Ya. Mungkin ada sekarang yang udah existing, katakanlah tol Balikpapan Samarinda udah eksis. Ya. Bandara juga mungkin sudah eksis ya di Sepinggan ataupun di Pranoto di Samarinda gitu. Ya. Truk besar juga mungkin bisa melalui tol itu gitu ya. Nah, baru setelah di level 1 itu nanti ada pusat konsolidasi primer sebelum masuk ke level 2. Nah, di level 2 kan itu tadi yang membuat jala tadi ya. Sehingga dari Karyango, dari Bandar Sepinggan atau Pranoto itu
didistribusikan kembali Ya. dengan volume dengan kendaraan yang lebih kecil gitu ya. Ya. Nah, di dalam konsep pembangunan IKN tadi untuk yang transportasi lokal itu nanti ada truk elektrik dan perahu. Ya. Pasti kan ada pusat konsolidasi ditimbun dulu, Ya. peti kemas ataupun barang-barang kalau dipesan oleh masyarakat baru Ya. nanti didistribusikan kembali di level 2 itu oleh truk elektrik dan tadi perahu. Nah, termasuk yang seliweran tadi gitu. Ya. Karena kan pasti dari Karyango ada yang barang datang gitu Ya, kan, sayuran betul. distribusikan ke Penajam sampai ke pasar di sana kan gitu ya. Betul. Nah, yang di level terakhirnya, level 3 itu disebut dengan pusat konsolidasi komunitas. Tadi kan kita berbicara logistik itu dari titik awal ke titik akhir sehingga barang itu kan makin lama ke sini kan partainya atau volumenya makin kecil ya. Ya. Bahkan mungkin item barang diterima bulan yang Ya. lagi nginep di Penajam Suite Hotel kan Ya, gitu ya. betul. Oh, ada barang nih gitu kan. Nah, Odol gitu ya, Prof? ya. Nah, betul. Nah, ternyata setelah di pusat konsolidasi komunitas itu didistribusikan ke pengguna akhir, itu ada empat wahana. Sesuai dengan konsep pengembangan smart city ataupun IKN yang memang berkelanjutan ya. Ya. Pertama nanti saya teringat jadi jadi tukang pos ketika kita kuliah kan masih pakai sepeda, masih Ya, ngalamin nggak betul. Bu? Oh, ngalamin tuh. Masih lah. Nah, di situ satu Ditungguin, Prof. wahana itu namanya sepeda kargo elektrik. Ya. Beda. Karena kan konsep pembangunan itu kan 10 menit nyampe, jalan kaki nyampe gitu ya. Ya. Dengan sepeda 5 menit kan gitu ya. Ya. Dalam hal pentahapan pembangunan di level mikro gitu ya. Ya. Kemudian nanti yang kedua itu nanti ada loker-loker yang mungkin cerdas. Ya. Ya kan? Ya. Tinggal ambil, disimpan gitu Ya. kan. Nah, itu kan didistribusikan. Kemudian yang ketiga ini menarik, kendaraan-kendaraan otonom ya, robot. Jadi ada automatic vehicle. Dan yang terakhir, ini yang saya bilang, saya malah membayangkan ke depan kayak apa? Drone. Oh iya, betul. Jadi itu adalah salah satu pusat konsolidasi komunitas itu adalah yang tadi 5 strategi tadi ya, bagaimana menerapkan teknologi terkini untuk pendistribusian jarak jauh yang cerdas dan ramah lingkungan. Ya. Nah ini, ya itu tadi akhirnya jejaring tadi. Ya. Saya ngebayang ya, tadi ya bulan pesen tiba-tiba drone datang gitu Ya. ya. Odol gitu ya, Prof? Odol masih sikat gigi ya. tapi Ya, pakai tiba-tiba drone ada ya. mobil tanpa, Iya, benar-benar. ini kan bayangan saya yang Betul, saya betul. lihat di rencana induk ya. Benar. Tiba-tiba ada kendaraan tanpa ada supirnya gitu. Ya. Tiba-tiba ada suara Robot yang bulan. dia bawa sesuatu gitu ya. Itu tadi ya, posnya ini mungkin jadi semacam apa ya, jadi mohon maaf ya, tukang pos yang mungkin kedepannya malah menjadi eksis lagi, tetapi dengan sepeda kargo elektrik. Ini kan luar biasa. Nah itu levelingnya di sistem strategi ini yang memang ya mudah-mudahan. Tapi kalau kita ke sana kelihatannya baru di level 1 dan sebagian di level 2 ya. Ya. Nah itu saya lihat posisi pelabuhan itu ada di level 2 karena kan ada konsolidasi baru nanti didistribusikan ke, tapi sekarang kan masih belum elektrik kan truknya. Ya, belum sih kalau sekarang. Itu level 1, level 2 dan 3 dalam sistem logistik yang dirancang ke depannya nanti IKN akan seperti apa. Nah, ya mungkin Pak Heri ada yang bisa Ya. ditambahkan. Mungkin tadi ya kalau kita kan maksudnya sekarang ya namanya baru ya, kan levelnya. Jadi simpel-simpelnya dulu diperkuat lah artinya itu, baru nanti setelah itu ya memang harusnya sampai ke sana ke dalam karena bagaimanapun tuh wilayahnya luas sekali gitu ya. luas. Bukan hal yang kecil gitu artinya. Ya, betul. Dengan medan yang kita tahu seperti itulah. Ya. Medannya juga nggak gampang. Luasnya itu loh, ya, luas dengan banget ya. jaringan jalan juga yang masih terbatas. Ya. Gitu. Nah, tapi memang pertama ini simpelnya ini harus benar-benar kuat karena ini terus terang Teluk Balikpapan ini kan saya nggak tahu apakah itu ideal kalau untuk suatu pelabuhan atau enggak karena Teluk yang memang secara secara konstruksi keamanan bagus ya, gitu keamanan. Jadi angin gitu ya. Ya, tetapi di sisi lain Bu Ya, Bulan. betul. Jadi airnya ini kan tadi disampaikan, airnya relatif tenang. Ya. Kemudian di situ mengalir banyak muara sungai. Ya, betul. Dasnya banyak sekali. Artinya apa? Itu membawa Sedimen sedimen yang justru itu juga menjadi perhatian juga. Artinya nih Tantangan lah ke depan gitu ya. tantangan untuk mengembangkan pelabuhan. Betul. Ya kalau kita tadi kan saya kira sepakat ya, memang mau nggak mau pelabuhan yang harus menjadi Sentral ya. jantungnya ini. Betul. Nah itu tantangannya di situ. Artinya
bagaimana kita bisa membuat pelabuhan ini safety, dalam artian daya dukungnya ini baik kedalamannya, kemudian luasnya ya, untuk lalu lintasnya sebagai. Kalau untuk pengaturan tadi mungkin kemarin sudah dilihat itu ada sistem yang lebih baik lah, bisa dikembangkan. Tetapi kalau alam ini kan harus yang benar-benar diperhatikan, karena bagaimanapun di situ itu kan tadi disampaikan dekat dengan Sungai Wen ya. Sungai Wen ini adalah pusat atau sebagai konservasinya di sana. Artinya apa? Kalau kita bersentuhan dengan lahan konservasi itu juga harus hati-hati sekali. Itu mungkin jadi yang perlu diperhatikan. Kemudian tadi juga untuk yang kayak odol dan sebagainya tadi, Prof. Itu juga di sana itu kawasannya kan banyak juga kawasan konservasi ya. Nah, itu artinya kita nggak sebebas itu untuk ada aturan-aturan ya, ada pagar-pagarnya bikin ya. jaringan jalan, jaringan laba-labanya tadi. Sebetulnya kalau memang itu sudah terbentuk ya nanti bisa, tetapi itu tentunya perlu waktu yang ya memang kan Presiden juga menyampaikan. Ya memang salah satu tujuan pembangunan IKN dengan untuk mencapai visi. Tadi kan visinya kan sederhana ya, kota dunia untuk semua. Berkelanjutan. Tapi untuk mewujudkan kota dunia untuk semua itu kan ada 3 tujuan ya. Jadi sebagai simbol identitas nasional, kemudian kota berkelanjutan dan penggerak ekonomi masa depan kan gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Heri ini terkait dengan tadi ya, berkelanjutan. Bagaimana menyeimbangkan perkembangan ekonomi, penguatan sosial, tetapi juga tidak merusak alam. Nah, itu yang paling sulit kan di situ. Sebenarnya tantangan ke depannya ya. Tapi sebenarnya kalau di dalam rencana ini itu kan memang sudah diantisipasi ya, daya dukung untuk Balikpapan memang pasti terbatas ya. Apalagi kalau nanti ada kapal-kapal besar yang ribuan penumpang gitu kan ya. Di dalam rencana itu ada satu lagi yang akan dikembangkan sebenarnya di sisi. Jadi mungkin pemirsa, IKN itu sebenarnya kalau dalam konteks kawasan pengembangan itu kan 256.000 hektar ya. Kita tadi berbicara di Petuk Bapan ataupun di Sepaku gitu. Padahal kan ada satu lagi kecamatan yang tadinya di Kutai Kartanegara itu kan Samboja. Nah Samboja itu kan berbatasan langsung dengan pesisir Selat Makassar. Nah di situ akan dibangun juga dan sekarang sudah, tapi akan dikembangkan mungkin jauh lebih besar dengan sandaran ataupun kedalamannya, yaitu Kuala Samboja, pelabuhan Kuala Samboja. Nah, ini yang mungkin nanti hub baru yang mungkin yang nanti daya tampungnya. Tapi di sisi lain itu ya berarti ya, Prof? Di sisi lain, di sisi Selat Makassar. Iya, artinya itu akan merubah. Bisa jadi. Artinya kalau kita selama ini berpandangan dari sisi timur kali ya? Ya, sisi timur ya. Timur, nanti ada dari sisi barat kan berarti. Bisa jadi ini ya akan merubah. Mungkin jejaringnya, mungkin polanya ada sedikit penguatannya. Tapi saya yakin, saya sih tertarik tadi ya. Daya dukungnya bukan masalah sandaran aja ya. Karena ada istilah kalau peti kemasnya terlalu lama keluar gitu ya. Nah, itu kan masalah kapasitas gitu kan. Waktu dwelling time atau apalah itu ya kan. Nah, itu saya dengar ya untuk Karyango sendiri sebenarnya sih masih aman ya. Karena kalau dari peti kemas itu kan operatornya itu tadi ya, PT Kaltim Karyango Terminal. Nah itu kapasitas untuk penampungan peti kemasnya itu kan sekitar 400.000, ada istilah kan TEU ya, 20 foot equivalent unit, 400.000. Tapi sekarang itu baru 200.000 bisa kepakai. Jadi artinya mungkin kalau untuk pusat konsolidasi peti kemas khusus, tapi dugaan saya ke depannya lebih gitu, sehingga perlu ada hub-hub baru ya. Tapi yang tetap ada konektivitas gitu ya. Ini yang sebenarnya kaitannya tadi dengan masalah kapasitas ya. Kalau di dalam rencana itu sih jelas, cuma tidak dijelaskan detail tentang seberapa besar kapasitas kapal. Kan ada istilah feeder vessel gitu ya, ada mother vessel. Atau tadi ada yang istilahnya itu ada yang lebih kecil, tongkang. Ya. Tapi mungkin saya ada oleh-oleh baru nih, Bu Wulan sama Pak Heri ya. Nah ini bagaimana tadi lihat nih. Bangkitan untuk tadi ya, tongkang batu bara tadi. Kenapa kok sering yang kecil-kecil, tapi tiba-tiba ada yang besar gitu melintas. Mungkin nanti kita tayangkan sambil kita ngobrol ya, bagaimana ada BCT ya, Balikpapan. Nah ini yang disebarkan Taiwan ya. Ya, ini berkunjung Balikpapan Coal Terminal. Ini operatornya itu sebenarnya PT Dermaga Perkasa Pratama ya, salah satu anak perusahaan dari Bayan Resource Tbk.
Ini persis sebenarnya di sebelah baratnya dari Pelabuhan Feri Karyangau. Tapi sebelum Pelabuhan Peti Kemas. Oh, di situ ya. Itu di belakang itu kan Teluk Balikpapan tuh. Itu kan ada kapal besar tuh. Iya, Ya. iya. Itu mungkin bisa 6 kali lipat dari Wih, kapal gitu ya. tongkang itu tuh yang di belakang itu ya. Yang Itu ada hitam-hitamnya itu ya? ada kren itu ya. Iya, iya, yang betul, yang betul. Nah, itu Itu kan satu kapal itu ya. satu kapal besar itu. Setelah saya tanyakan katanya itu untuk mengangkut batu bara ekspor ke luar negeri. Nah ini itu ada konveyor memanjang gitu kan. Iya. Nah itu sebelum kalau memang tidak langsung dari tongkang kecil ke kapal, kalau memang jadwalnya nggak pas, itu ditimbun dulu di sini nih. Stockpile seperti ini. Kapal. Ini luar biasa ya. Ini daya tampungnya awalnya hanya 0,5 juta ton, sekarang udah 1,5 juta ton. Widih. Jadi batu bara yang warawiri di sana itu per tahunnya kapasitas sekarang 25 juta ton. Rencananya sampai 40 juta. Sekarang harga lagi Ya, tapi nanti ada tantangannya, tantangan EBT ya. Nah ini lihat nih, luar biasa ya. Yang ini kan stockpile atau penimbunan batu bara ini kan luar biasa nih. Nah, itu sampai ke belakang gitu. Iya, ya. Nah ini Gede bisa banget menampung saat ini sampai 1,5 juta ton. Baru dari situ ada yang ditimbun dulu, kemudian ada untuk ekspor atau didistribusikan ke PLTU di Jawa. Ya. Maka diambil lagi, masukin ke dermaga. Nah ini salah satu yang pengguna batu baranya. Ini Karyangau Power dengan 2 kali 15 megawatt. Nah ini berdekatan satu hamparan. Jadi artinya mungkin salah satu pensuplainya dari batu bara ini kan jadi rantai pasok ya. Ya, benar. Masuk ke penimbun atau kalau ini saya kira sih langsung ya. Ya. Langsung ke Karyangau Power, nah itu masih satu grup Power. dengan 2 kali 15 dan ini penyuplai listrik untuk kawasan industri Karyangau Pak Heri. Nah, ini yang ini karena luar di biasa. sana nggak ada sumber lain ya selain Sementara iya memang PLTA kan nggak ada, Bang, relatif datar lah. bahkan sebenarnya ini pun ada kelebihan ya. Biasanya kan ada sistem jual juga ke PLN ya. Ya, betul. Dari PLTU ini ya. Nah, ini kan PLTU yang memang kapasitasnya baru 2 kali 15 ya karena ada 2 turbin. Kita tim UGTB sempat masuk ke dalam gitu meliput bahkan ke kontrol roomnya juga ya dan dapat izin nanti suatu saat mungkin nanti energi baru terbarukan tantangan kedepannya bisa menjadi serial berikutnya kan gitu ya dengan apa. Nah ini sebenarnya relatif dekat. Nah, ini adalah salah satu yang pertama industri yang berdiri di kawasan industri Karyangau, termasuk tadi terminal BCT-nya ya. Nah ini contoh laba-laba tadi. Kenapa tongkang kecil warawiri itu sebenarnya salah satunya sebagian besar bersandar di sini. Baru nanti mungkin disimpan dulu, ditimbun gitu kan dengan ke stockpile tadi, atau bahkan itu hampir 20% itu bisa ada kapal besar yang udah nunggu. Ya. Jadi dikelilingi oleh tongkang kecil, diambil gitu ya, dipindahkan ke kapal besar gitu ya. Baru nanti didistribusikan tadi ya ke pengguna ya, bisa ke PLTU, di Jawa, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Nah seperti ini gambaran timbunnya itu. Dan Jadi ketinggian aja udah segini ya Pak di sana ya. ini luar biasa ini kan, ini semuanya ini kan. Tipikal pelabuhannya ini adalah tipikal pelabuhan yang untuk curah ya. Betul, Pak. Ya, Ya, curah. betul. Artinya mungkin cuma nggak tahu bisa nggak ini dibalik ke dalam artian ini kan untuk keluar, Prof. Ya. Bisa nggak dibalik dalam artian misalnya tadi kan kebutuhan semen, aspal apa itu kan hampir mirip nih. Ya. Hampir mirip ya. Bisa nggak dibalik dalam artian ini untuk penerimaan kemudian nanti dibalik untuk distribusi ke dalam. Bisa jadi kan artinya banyak pelabuhan-pelabuhan semacam ini yang bisa dimanfaatkan untuk membantu atau untuk saya sebagai alternatif lah dalam logistik material-material tadi ya. Mungkin bisa dimanfaatkan seperti ini ya. Kalau saya lihat sih memang namanya juga untuk batu bara ya curah. Kelihatannya sih kapasitasnya juga kan mesti dikembangkan ya. 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 Mungkin suatu saat ya kalau dermaganya ditambah dan sebagainya mungkin produknya tidak hanya batu bara itu dimungkinkan selama itu curah ya. Ya. Ya biji besi ataupun minyak gitu. Ya. Tapi kalau minyak kan berbeda karena cairan ya. Kalau ini kan tinggal blok timbun aja gitu ya. Ya makanya conveyor aja ya. Bisa. Tapi kalau dari sini dari Karyangau kan berarti ada 2 nih yang untuk logistik yang luar biasa ya. Pertama adalah terminal batubara ini, kemudian yang kedua tadi ya, yang terminal peti kemas tadi yang ada di sisi hampir berdekatan lah, hampir bersampingan gitu ya. Tapi ini peti kemas tadi yang kapasitasnya 400.000 TEU itu. Gitu. Ya, itu besar sekali. Baik, sepertinya harus kita jeda dulu. Ya. Ya, pemirsa GTV,
Sepertinya harus kita jeda dulu di sini untuk melanjutkan ke segmen berikutnya dan pasti akan lebih menarik lagi, lebih dalam lagi mengenai pelabuhan logistik ini. Jangan kemana-mana, tunggu kami lagi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasih. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Pemirsa GTV, kita masih berada di acara Yuji Talk eksklusif yang membahas tentang pelabuhan logistik IKN Nusantara. Nah, pemirsa GTV masih bertahan ya di sini, mendengarkan kami ngobrol-ngobrol tentang IKN. Dan kami mengawal dari yang IKN ini seperti belum ada apa-apa ya, dari nol.
Jadi ya insya Allah sampai 2024 ya Prof. Begitu jadi gitu kan. Jadi kita Sampai bisa 2045 lah. Karena ada 5 tahapan. Oh iya betul. Tahapan pertama baru sampai 24 gitu 24 ya. betul. Iya. Jadi ibaratnya kita ini adalah saksi sejarah. saksi hidup, saksi sejarah. Ini kan urun rembuk kita lah ya Prof ya. Betul. Urun rembuk Gunadarma Ini terhadap. kejadian atau sebuah peristiwa penting dalam perjalanan bangsa ya. Betul. Rencananya UGTV pun selain nanti membuat serial IKN yang khusus setiap seminggu sekali di hari Senin, Ya. ini tim UGTV juga ingin ada semacam film dokumenter ya. Yang nanti kita tunggu bagaimana nanti ada seri pertama dokumenter yang lebih spesifik bagaimana orang-orangnya, bagaimana tempat-tempat itu berubah dari waktu ke waktu. Iya. Kita pantau. Betul. Kalau serial IKN kan lebih dari multi perspektif ilmuwan ya. Ya, benar. Nah, dan kita masih bersama dua narasumber kita, ya kan, yaitu Prof. Budi Hermana dan Dr. Heri Suprapto. Nah, menarik dan kadang saya juga merinding ya Prof. Ternyata kita ini adalah saksi dari satu sejarah pembangunan ibu kota loh. Dan jarang sekali di era sekarang itu ada satu ibu kota dibangun dari nol. Betul. Dan kita beruntung, Pak Ulan, Pak Heri sempat ke titik nol. Ya. Kemarin itu sudah ditutup. Ya, Karena saya memang pembangunan masjid kan mulai Agustus ini ya. ya betul. Luar biasa lah. Dan memang yang sekarang aja trafiknya sudah mulai terlihat meningkat. Gitu. Betul. Apalagi nanti, Nah, gitu ya. tantangan itu. Dua tadi ya yang saya hamil, pengawasan dalam rangka keamanan tadi. Ya. Karena kan traffic makin. Betul. Jadi memang sebagai saksi hidup kita dan pemirsa UGTV pasti akan melihat perkembangan dan pembangunan IKN ya. Betul. IKN dari yang sekarang sih masih kita lihat kemarin masih belum tanda kutip belum ada apa-apa ya di IKN-nya sendiri, masih hutan gitu kan. Walaupun dari program-program pemerintah sebenarnya sudah ada. Ada rancangannya. Sudah ada rancangannya gitu kan. Dan kita akan melihat kota-kota di sekitar IKN ini juga perkembangannya seperti apa gitu kan. Dan kita akan melihat juga bagaimana perkembangan Balikpapan dan Samarinda sebagai dua kota utama ya yang mendukung sekarang gitu kan. Jadi akan Ya. saya Ya, sih memang imbasnya luar biasa ya. Betul. Apalagi kan konsep IKN kan tetap dengan mitra-mitra utama penyangga ya. Ya. Kayak PPU, Balikpapan, Samarinda. Ya, nanti. Kemarin terakhir ke sana itu kita kesulitan ini, booking hotel. waduh udah ramai dong nih ceritanya. Ya kan kalau kita ke sana juga tiket kan full ya terus Betul, ya. ha-ha. Ada yang Udah mulai pula. luar biasa lah. Frekuensi penerbangan nambah tapi ternyata pesan Di Balikpapan tiket- sampai susah ya booking hotel sekarang. Kemarin ya mungkin karena ada mulai kan ini ya, mulai akhir-akhir ini kan saya dengar-dengar juga untuk yang masalah pembangunan di Oh, KIPP iya. itu ya, kawasan inti pusat pembangunan kan memang tahap 1 itu kan konsentrasi di bangunan utama di KIPP ya, ada Ya. Istana Negara, Istana Presiden, kantor Presiden, ada kantor Wakil Presiden, MPR. Dan nginepnya kan memang di Balikpapan ya. Betul. Artinya Iya belum. benar. Belum banyak Tapi penginapan. sebetulnya menarik. Tapi Bu Ulang pernah nginep di Penajam kan? Oh Penajam pernah tuh oke kok ya. Iya kan. Oke. Cuma kan nggak akan cukup, Prof. Iya Artinya betul. Nggak cukup. dengan jumlah yang seperti itu nggak akan cukup ya untuk Betul. karena sekarang memang ya karena sudah mulai pembangunan itu kan semua harus ke sana gitu ya. Ya. Tapi yang menarik sebetulnya nanti saya kemarin kebetulan kita akan ke Sepaku ya. 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 Sempat ke sana, bahkan sempat Jumatan di sana gitu ya. Saya bayangin itu nanti ya mungkin nggak usah lama-lama lah, 5 tahun lagi itu berubahnya menjadi seperti apa. Sepakunya ya, kecamatannya ya kita lihat kan kemarin disampaikan bahwa di sana 37.000 di Sepaku. Sedangkan tenaga kerja yang akan bangun itu diperkirakan juga sekitar 36.000 gitu loh. Artinya nah kalau perkembangan kota ini mesti akan cepat sekali Sepaku ini. Iya. Kemarin kan kita sempat mampir di kantor kecamatan Ya. Sepaku ya. 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 Dengan Ibu Lurah, 2 kepala desa, Pak termasuk Camat, desa ya. Bumi Harapan itu Ya, titik ya. nolnya gitu ya. KIPP ya. Nah, itu kan nanti 2 tahun, 3 tahun lagi nanti kalau kita kunjungan ke sana mungkin sudah berubah. Ya. Kan itu ya. Karena Ya. itu kan intinya dari situ kan Iya. ya. Bumi Harapan itu kan desa yang memang nggak tahu lah apakah itu kebetulan atau memang sudah sebuah pilihan ya. Namanya Bumi Harapan ya. Ya, Bumi Harapan. Jadi artinya kan harapan kita semua ya. Di sana. Iya. Di sana kok namanya Ya, udah itu. Itu ya, jadi pas sekali gitu loh. Tapi kembali ke masalah tadi ya, yang traffic tadi ya. Dan kedepannya makin meningkat gitu ya. Pasti kalau pengawasan manual kan luar Oh iya. Oh enggak. ya. Betul. Bayangin ya, apalagi konsep kota IKN itu juga smart city gitu. Jadi Smart pasti city. penerapan Luas.
ya. gitu. Traffic tuh kalau dimonitor Dan, Pakai mata ya. dan pakai tidak hanya drone di ya. pusat gitu ya, Iya, sampai benar. sampai level-level di bawahnya itu harus terintegrasi semua. Benar, benar. Nah, alhamdulillah nih kemarin kan sebelumnya Pak Iwan itu yang General Manager Pelabuhan Semarang kan menjadi narasumber di seri Ya, ke seri 21. 21 ya? Ya, betul. Nah, kemarin kita ketemu lagi tim UGTV gitu ya. Nah, itu diajak jalan-jalan nih ke fasilitas kantornya. Mungkin nanti silakan. Nah, kayaknya sebaiknya kita lihat dulu Kita ya. dulu diundang sebetulnya, nanti Iya. kapan-kapan mudah-mudahan juga pengen bisa Nah, lihat. gitu ya. berarti sekarang kita lihat oleh-olehnya ya. Ya, kita lihat dulu oleh-olehnya Prof Budi. ini. Oke, baik pemirsa UGTV, kita lihat dulu oleh-oleh yang kemarin baru kami bawa dari Kalimantan. Iya, nah, inilah suasana di control room kita untuk Pelabuhan Balikpapan. Di layar ini kita bisa melihat di sini namanya VTS air ini. Nah, ini boleh anunya Teluk Balikpapan, Pak. Nah, ini posisi yang ada di dermaga. Jadi dari control room dia bisa melihat kondisi di lapangan seperti ini. Oh, cuma ada kapal satu ini ada. Nah, dia bisa lihat di sini. Ketika kita menunjuk aja satu, misalnya kita mau tahu ini kapal apa ini. Ketika kita klik di sini keluar dia punya anunya nama kapalnya, kondisi posisinya di mana. Nah, baru ini, nah seperti ini dia menunjukkan ini. Ini kita sudah tahu. Oh, ini Takbet Arta Kaltim destination. Ini dia punya anunya estimasi time arrival-nya itu nanti tanggal jam 23. Nah, ini terkoneksi dengan NSE, National Logistic Environment. Nah, jadi NLE mulai dari awal, mulai dari originnya sampai dengan destinasinya, ini barang akan ketahuan. Jadi pada saat ada rencana pengiriman barang ke Balikpapan, kita di sini sudah mengetahui, kita bisa memprepare apa yang kita butuhkan nanti untuk kita menghandle barang-barang tersebut. Karena kita sudah masuk dalam jaringan sistem nasional. Logistik nasional. Nah, ini sistem kita persiapkan untuk bisa masuk itu, Pak. Jadi ini terkoneksi dengan Bea Cukai, terkoneksi dengan Inaport.net di KSOP, kemudian terkoneksi dengan imigrasi, terkoneksi dengan karantin, semua. Jadi dia masuk dalam sistem itu dan menjadi satu sistem logistik nasional. Kita di Balikpapan ini sebenarnya sudah siap untuk kita menyambut adanya IKN itu. Nah, jadi kenapa kami harus beralih ke digital? Karena itu merupakan suatu keharusan, Pak. Keharusan untuk nanti seperti kami sampaikan awal, volume nanti kegiatan kapal yang akan berkegiatan itu pasti besar. Dan itu tidak bisa kita layani dengan sistem manual. Mesti harus digital. Nah, makanya kami sampaikan, kami secara sistem kami sudah siap. Itulah yang menjadi komitmen daripada Pelindo, baik ini kami dari head office maupun dari Shop Holding. Semuanya kami bahu-membahu untuk menyukseskan apa yang menjadi program daripada pemerintah. Nah, pemirsa UGTV, bisa dilihat oleh-oleh yang satu kesempatan langka sih. Ya, betul. Kita diperbolehkan untuk masuk ke control room. Ya. Ya, diperlihatkan sistemnya. Langsung oleh Pak Iwan sendiri yang Langsung oleh Pak narasumber Iwan. sebelumnya kan sudah banyak memberikan Jelaskan, ya. informasi Betul. gitu ya Iya. tentang Betul. bagaimana suasana di Sebenarnya Teluk Balikpapan. agak lega lah sedikit lah, lega. Maksudnya gini, tadinya kan kita mungkin artinya ini sesuatu yang berat gitu ya. Ya. Tapi dengan penjelasan Pak Iwan tadi ya minimal di sana sudah siap lah, biarpun nanti mungkin untuk perlu pengembangan, tetapi untuk sementara ini kan sudah ada Secara lah sistem udah sistemnya siap ya. yang Ya. Sistem logistik yang saya kira sudah siap. cukup kelihatan bagus ya, tadi bahkan sudah Tetap ada terhubung pengembangan dengan gitu ya. bahkan yang baru berangkat dari katakanlah dari Priok pun sudah bisa terkonek gitu lah. Ya, karena Artinya sudah terhubung nanti- ya satu sistem Ya. logistik. Nah, Ya. itu Ya, jadi dua hal yang kalau saya tangkap dari penjelasan Pak Iwan di control roomnya itu kan di kantor Kesah Bandaran dan Bandar, Otoritas betul. Pelabuhan ya, KSOP gitu. Pertama tadi kalau lihat dari layar itu kan layar sentuhnya itu kan memang kelihatan jenis kapalnya. Tadi kan ada Ya, tag, terus tugboat ada ya. tujuan destinasinya kemana. Betul, origin Bahkan tuh, kecepatannya 3,7 knot gitu. Ya. Itu kan pelan banget ya. Tinggal di ini ya, tinggal disentuh Gitu langsung ya. kelihatan gitu Ya. ya. Cuma saya informasi. penasaran, mungkin itu kan yang tercatat di
ke Syah Bandaran ya. Ya. Tapi kayaknya kalau angkutan rakyat kayak perahu kloto Ya, kelihatannya betul. belum ya mungkin kan Ya, sulit enggak. juga ya. Nanti kan malah padat gitu gambarnya ya kalau Ya. semua Semua ada di situ ya. ya. Tapi mungkin itu hal yang harus diantisipasi juga ya, kedisiplinan lalu lintas. Itu kan pasti ada kayak kita kalau ngambil SIM mobil di darat kan pasti seperti itu ya. Untuk Bisa apakah jadi. kita harus berhenti dulu misalnya kalau ada tongkang lewat atau langsung saja, itu kan juga perlu diperhatikan Ya. gitu ya. Cuma kan masalahnya kapal kalau berhenti kan bahaya, Pak. Betul, ombaknya kan Ya, biasanya ya, itu mungkin memang agak manuver gitu nah, gitu ya. itu makanya memang harus ya mesti sudah akan terjadi seperti itulah. Artinya apalagi tadi itu mesti akan tambah banyak sekali. Betul. Tapi pasti ada izinnya lah yang perahu klotok pun ya yang Ya. membawa itu pasti ya. Ya. Tapi kalau yang dari control room itu kelihatannya itu yang kapal-kapal yang memang cukup relatif besar ya artinya Ya. kan yang. Tapi kalau untuk tongkang kelihatannya sih tercatat tuh karena kan ada kapal tunda juga tadi ya yang Ya, tag itu. tugboat ya. Nah. Karena kita kemarin waktu naik ferry itu kan juga ya kalau di jalan mungkin ngerem mendadak gitu ya. Di kapal ngerem Iya, mendadak. kita sampai ngerem terus kan kalau kapal itu ketahuan kalau seperti itu bunyi. Heeh. Mot, gitu. Nah, itu ternyata begitu kita, ternyata ada kapal klotok lah, itu di depannya gitu loh, jadi hampir ketabrak gitu. Itu berarti ya bisa jadi kejadian seperti itu. Gitu. Ya, artinya. Tapi kalau kapalnya kan relatif pelan sih ya. Ya, Ferry aja pelan tadi sih. 1 jam. Tapi kalau kita naik speedboat kan kurang dari 15 menit nyampe kan itu ya. Betul nggak ya? Dari Balikpapan ke ini ya ke Penajam gitu ya. Masih mau lagi kan Pak Heri naik? Dua-duanya udah kan. Speedboat udah, Yang kecil belum, agak Prof. yang agak lamaan. Yang yang kecil. kecil. Kalau saya udah, yang kira-kira muat 5 orang itu ya lumayan. Makin Tapi kecil kayaknya kan itu goncangan makin perlu ini. Terus sajen ya supaya berani. Tapi saya happy loh tim Gunadarma UKTV bisa masuk ke control room. Ya. Itu kesempatan Ya. jarang sekali ya. Betul, Maka. betul. Dan dijelaskan sendiri sama Pak Iwan lagi, Pak Iya, GM gitu. GM-nya gitu loh. Itu aduh benar-benar langka sekali dan secepat itu ya. Ya. Kan? Tapi mungkin ini juga bisa jadi ini Bu, artinya mungkin selama ini kan belum terbuka gitu ya. Ya, Jadi kita bisa menjadi inilah jembatan. ya penyambung lidah lah gitu loh benar. bahwa di sana sudah ada seperti ini. Dan sudah gitu loh. siap Sebenarnya sebenarnya. respon dari teman-teman yang terlibat langsung dalam pembangunan IKN itu sebenarnya positif ya terhadap Ya. serial IKN kita ini ya. Ya. Iya. Mereka malah mengatakan bahwa memang perlu ada semacam edukasi Sosialisasi dan ya. sosialisasi ke masyarakat gitu. Bagaimana komitmen pemerintah dalam membangun IKN itu. Betul, betul. Itu kan harus dipantau juga ya dari Iya. waktu ke waktu dan alhamdulillah respon dari mereka. Bahkan mungkin nanti Pak Iwan bisa kita lihat lagi sesuai dengan perkembangan terkini ya. Iya. Kadang-kadang kan narasumber kan bisa berulang-ulang juga ya. Ya, benar, Artinya kan benar. dengan tetap Pelabuhan Semayang tapi mungkin ada Teknis yang tonggak lain baru gitu ya. nggak gitu Iya, ya. heeh. Termasuk nanti masalah tadi mengenai kapasitas ataupun ada rencana pelebaran Perluasan, dermaga. kemarin kan sempat diceritakan ya, mau ada perluasan juga ya, Betul, berapa betul. hektar gitu kan, Ya. cukup banyak dan rencana Bahkan itu. mungkin lalu lintas ya. Kalau lalu lintas ini pertumbuhannya mungkin tidak bisa kita lihat per tahun lagi. Per bulan bulan. mungkin sudah harus diamati gitu. Termasuk Ya. kalau tadi di level 1 juga konektivitas pelabuhan dengan transportasi darat ya. 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 Dan kita tunggu nih. Tol katanya yang jembatan Pulau Balang itu akan jadi tol. Jadi Yang tol. mana yang itu, yang kan jembatan mampir Cable ya. Stay? Kan Bu Wulan sempat mampir di jembatan Bentang pendek. Bentang pendeknya. Kalau Pak Heri lengkap, Dua-duanya. bentang panjang, bentang Yang bentang pendek. pendek, Gitu. Bahkan perkembangan terbaru yang kalau saya lihat di berita ya oleh dari Pak Presiden dan Menteri PUPR dari Korea Selatan, Heeh. katanya di sekitar Karyango itu nanti di kilometer 11 itu nanti ada ini jalan tol bawah laut. Karena untuk melindungi bekantan. Karena kan ketika ada buka di atas itu kan benar. itu kan antara hutan lindung Sungai Wen, Ya. kemudian Pulau Balang? Bukit Soeharto, Bukit itu Soeharto, kan iya, sama iya. Bangkira itu sebenarnya kan nyatu tuh. Bangkira, Ya. oh iya. Tapi iya. ketika dibuka lahan untuk tol, itu kan kekhawatirannya juga akan Ya, mengganggu betul. habitatnya. Nah, kemarin salah satu yang MOU dengan Korea Selatan pun nanti ada terowongan bawah laut, tapi beda katanya, saya nggak tahu dari teknik sipil ya. Iya.
dibuat dulu di atas tuh ditenggelamkan gitu. Jadi dulu tunnelnya itu. Oh, tidak oke, ngebor oke. gitu loh. Jadi Iya, tetap iya, di iya. bawah di dasar laut tapi mungkin udah ada dudukannya tapi Iya. dibangunnya katanya di itu. Tapi nanti kita lihat ya. Ya kita lihat lah. Itu berita terbaru yang saya baca di Ya itu media tadi ya. Berarti memang di sana itu banyak yang harus dilindungi dalam artian Betul. alamnya ini Betul, baik betul. flora maupun faunanya. Sehingga tantangannya memang lain lah ya. Ya, karena tadi ya pusat konsolidasi pun tidak hanya di pelabuhan kan. Ya, Bagaimana konektivitasnya dengan jalan. Darat. ya, Saya kemarin salah satu juga yang hasil liputan sana ya. ya. Ada dua hal. Pertama yang ketika kita menuju ke titik nol ya, dari arah Sepaku ataupun dari Balikpapan, itu jalan kan cepat rusak ya. Ya betul. Ya, itu pun karena struktur tanahnya juga ya. Struktur tanah dan emang angkutannya kan berat-berat ya Prof ya. Nah kemarin, yang kemarin pas kita belum ada, itu sekarang udah dibeton. Widih. Tapi sisi kiri, jadi kita akhirnya Oh, oke oke. akhirnya stop gitu ya. Iya, Gantian. iya. Jadi dibeton. Kalau itu kan tadinya aspal ya. Ya. Betul nggak yang Aspal, kalau iya. bulan kesana kan aspal. Nah, sekarang dibeton. Ada beberapa Lebih sudah awet mulai. sih emang kalau beton. Itu kelihatan cepat sekali itu akselerasinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita mampir deket-deket titik nol, itu kan yang orang katakan ya di rencana itu kan calon Istana Negara ataupun Iya. kantor presiden dan kantor wakil presiden. Ya. Itu sudah ada 3 hal yang dilakukan ya. Pertama land consolidation, dan clearing sama pematangan tanah Pematangan, ya. iya. Jadi Pematangan sudah ada tanah ya. jalur-jalurnya ya. Jadi nah itu saya nggak tahu ya. Mungkin untuk transportasi pun tetap perlu gitu ya. Oh, iya, Apalagi tetap. di level 3 ya. Betul, betul. Ketika masuk ke, nah ini infrastruktur jalan nih kalau dibahas tersendiri di serial berikutnya juga menarik gitu. Iya, iya. Apalagi pasti banyak jalan baru juga ya Prof. Di Betul. situ kan. Jalan baru. Sama mob demop itu saya kira perlu Oh, iya. sekali di sana. Mob demop peralatan dan nanti juga tenaganya tentunya ya akan menjadi hal yang besar ya. Apalagi Ya, karena kan tadi- alatnya alat berat semua lah Pak, tower crane gitu kan, gedungnya kan Ya, juga pasti itu yang tinggi-tinggi. dan ya. dengan jumlahnya ya tadinya kebutuhan yang besar karena bagaimanapun alat itu begitu di situ kan bukan hitungan hari gitu ya, harus berapa sampai selesainya kan, jadi itu Ya, Alat optimal. berat kan pasti ini ya, rebutan juga ya. rebutan Ya. saya kira. Sewanya bisa Oh bisa mahal lah, cuan, cuan sekarang cari cuan, kan? Alat, belum tenaga kerja, Catering mungkin nanti itu. catering lah cocok nih, bikin hotel. ya, kita berbicara logistik tadi kan memang Ya, perlu betul. infrastruktur darat, laut, udara. Tetapi ternyata penunjangnya penting ya. Air baku, Ya. makanan, akomodasi. Akomodasi. Kan sudah disampaikan juga ya Pak Bu PLT Bupati bahwa memang beliau concern sekali bahwa ini akan menjadi masalah gitu loh. Karena sekarang saja baru untuk PPU sendiri itu baru terpenuhi 28% sekarang gitu loh. Artinya bisa jadi minggu depan itu atau bulan depan tidak 28% lagi. Bisa jadi tinggal 20 karena tambah orang kan. Iya. Oh apalagi kalau ada pembangunan itu, wah udah deh, travel laku tuh Pak. Travel ya kan ke pusat gitu kan. Tapi kalau yang saya lihat sekarang di kondisi existing memang pembangkit utama traffic logistik untuk barang itu karena pembangunan ya. Konstruksi ya. Ya, konstruksi. Alat Konstruksi, konstruksinya. ya. Konstruksi kelihatannya yang menjadi bangkitan traffic. Tadi ya pasir, bayangin Semen, kebutuhan aspal. pasir berapa Betul. gitu ya. Tenaga kerja loh Prof. Tenaga kerjanya, air, kadang-kadang kan untuk apa istilahnya itu, untuk membangun kan perlu air juga ya. Iya Iya. benar. Kan, makanya kan banyak sekali bendungan-bendungan. Jadi artinya ketika berbicara sistem logistik, kita berbicara supply chain untuk semua Mau kebutuhan ya. kebutuhan gitu. Betul. Karena Sampai- kemarin waktu di Lawe-Lawe ya, PDAM Lawe-Lawe itu disampaikan bahwa dengan kedalaman sumur bor 200 meter, itu ternyata belum mendapatkan air yang bagus lah, gitu ya. Artinya ya memang air permukaan lah yang masih menjadi andalan itu, terutama untuk kebutuhan air ya. Ya, memang struktur tanahnya di sana unik gitu Ya. ya. Pasir dan labil di Lempung. permukaannya, lempung Ya, ya, lempung. yang agak labil di permukaan. Iya. Dan juga itu tadi katanya kalau ketika kita cut and fill ataupun ngebor ya ketemu juga batu bara gitu kemarin gitu kan gitu ya. Jadi kan, nggak itu jadi kan perlu kehati-hatian itu kan. Ya. Gitu. Nggak Jadi bikin rumah. nggak jadi dikat, dikat tapi untuk lain gitu ya. Ya.
Tapi kedepannya sih sebenarnya kalau tadi kaitannya dengan batu bara kan nanti mungkin ada proses konversi ya. Ya benar. Karena kan kedepannya konsep di pengembangan ikan kan teknologi bersih ya, Ya yang emisi karbonnya rendah. betul. Tapi nanti kita bahas di seri-seri berikutnya. Ya itu bagaimana harus ada yang khusus ya. diperlukan bagaimana konversi dari batu bara menjadi apalah istilah di metil ether atau apa pengganti LPG itu banyak Ya. lah yang sedang di. Saya sih tertarik tadi ya mengenai pembangunan yang konsolidasi tadi yang Berkelanjutan ya. Gitu ya, termasuk transportasi darat kita belum berbicara gitu ya. Nanti Bu Wulan Pak Heri ya mungkin di seri berikutnya tentang transportasi darat. Transportasi saya belum nanti ada Jembatan, control roomnya sendiri loh itu biasanya. Betul, ya. Kontrol Teknologi ya. sendiri, Karena teknologi memang lagi, ya. teknologi digital karena kan konsepnya kan IKN Ya. kan smart city ya. Nah, tadi kan Pak Iwan juga bilang gitu kan, ini harus digital, nggak bisa manual Jadi, gitu loh. Baru pelabuhan digital aja ya. sebuah keharusan kata gitu Betul, ya kata digital Pak Iwan. bakal. Kata Pak Itu Iwan. baru pelabuhan, Ya, belum baru yang sistem lain. logistik, belum yang sistem lain, lalu Betul, lintas, belum nanti yang air, belum yang, wah kalau saya ngebayanginnya tuh nanti kayaknya control roomnya tuh satu gedung sendiri gitu ya. Ada yang terintegrasi gitu Betul, ya bagaimana aktivitas itu. Itu Belum lagi tadi yang drone berseliweran Iya, drone Sriwala tahu kan sepeda kargo listrik gitu ya. ngasih itu apa burger gitu sampai ke rumah Iya. gitu kan, pesan gitu kan. Nah tapi menarik, menantang ya. Kok Ya. saya exciting sekali gitu kan. Ya, nanti kita Mudah-mudahan kita masih mudah-mudahan bisa- masih diberi kesempatan juga untuk kesana lagi ya secara berkala. Insya Allah lah. Betul. Nah, tadi balik lagi masalah control room ya. Jadi kan itu kan benar-benar udah canggih ya, Prof. Berarti kita sudah nyentuh langsung Betul, kelihatan keluar informasinya informasi ya. tadi ya, jenis kapal, tujuannya mana, kecepatan tadinya berapa knot gitu kan. Kapan Barangnya, datangnya kapan kira-kira, datangnya, estimasi perkiraan waktu datang itu kan sangat penting. Ya, benar-benar. Jadi Ya sesuai dengan konsep logistik, ya, awal dan tujuannya kemana Iya. kan itu ya. Ya. Pergerakan barangnya itu. dan ya memang saya sih tadi lega tuh pas Pak Iwan GM Pelindo ini bilang bahwa kami sudah siap. Gitu kan. Memang secara teknologi memang perlu disampaikan bahwa ini udah ada control room-nya. Ya, Pelabuhan sudah siap gitu loh untuk mendukung pembangunan IKN. ya. Jadi memang ya rasanya memang sekarang semua pihak itu udah benar-benar menyiapkan diri. Ya. Jadi kan ketika kita masuk beli tiket kan udah non tunai juga kan ketika ke pelabuhan itu. Ya. Jadi artinya kan udah mulailah sentuhan teknologinya itu rasanya sih memang tadi betul kata Pak Iwan sebuah memang keharusan. Keharusan. Tidak ada pilihan lain gitu ya. Kalau begitu masifnya traffic gitu ya. Ya nanti kita lihat mungkin mudah-mudahan kan ada ke ruang-ruang lainnya gitu Iya ya. itu kayaknya baru sebagian kecil, Iya, sebagian kecil dari yang besar. Cuman tetap saya memang sangat Ya. bersyukur Gunadarma loh yang bisa masuk ke control room-nya, gitu kan. Dan dalam waktu yang cukup cepat dan jadi kita bisa melihat bahwa di sini pentingnya satu teknologi dan teknologi ini sudah diaplikasikan dari sekarang Iya, pada betul. saat IKN sedang dibangun, Ya. sedang ya bukan mulai lagi Ya, ya, sedang sedang. dibangun. Tapi mungkin penting juga ya bagi kita kan akademisi lah. Betul. Ternyata dari apa ya yang kita sudah lakukan ya begitu kita turun ke lapangan itu banyak loh hal-hal yang bisa kita jadikan bahan-bahan riset. Nah itu mungkin itu juga justru ya ditunggu juga gitu ya dari action kita kalau bisa itu menjadikan riset kemudian ya entah Bisa besar, dimanfaatkan entah kecil. masyarakat lah, Ya, Pak, itu ya bisa kan? memberi sumbangsi saya kira itu. Malah saya berharap nih teknik sipil tuh udah mulai nih salah satu fokus untuk risetnya itu ya pembangunan IKN. Ya. Air baku tuh Pak. Air baku itu memang Ya, harus fokus ke sana karena Ya, kan benar. ini sejarah ya. Jadi Ya. artinya jangan ketinggalan kita melakukan riset-riset di sana. Ya. Ya alhamdulillah ya jalan-jalan juga, ya kerja Ya. juga kan gitu ya. Ya, benar. Termasuk membantu UGTV. Tapi saya lihat sih penelitian itu harus kita fokus juga ke sana ya. Dan semua bidang tuh apa? Semua bidang ilmu Pariwisata, ya. ya. Ya, ekonomi, pariwisata. Ekonomi, pariwisata. Itu mana teknik sipil, bagaimana struktur jembatan dan sebagainya. Betul. Itu urusan Pak Heri lah dengan Bu Wulan nanti. Tapi Prof Budi kalau diundang lagi harus mau, gitu kan. Tidak bisa Gantian. tidak. Baik kalau gitu Prof Budi, Pak Heri terima kasih gitu Ya, kan atas sama-sama. sharing-sharingnya gitu kan. Sepertinya harus kita sudahi dulu. Baik pemirsa UGTV dan sepertinya harus kita sudahi dulu tema kali ini tentang pelabuhan logistik. Kita akan bertemu lagi di tema-tema selanjutnya. Mudah-mudahan dari perbincangan kami tadi banyak sekali yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan inspirasi untuk kedepannya. Dan yang penting adalah kita perlu tahu
yang namanya teknologi itu sudah mulai masuk di IKN. Gitu. Artinya bahwa memang kita tidak bisa jauh-jauh dari teknologi. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu lagi di serial selanjutnya.